perakitan kabel bodi RS King buat pemula yang mau belajar, simak videonya sampai selesai. Ya, di sini untuk lampu senen sudah keadaan terpasang semua, jadi saya tinggal sambung-sambung kabel saja. Jadi ini kita rakitnya dari dasar. Ya, di sini CDI menggunakan RC, jadi kita ganti kembali pakai bawaan asli King. Ya, di sini saya cek bagian kiprok, ini sudah ada yang trabek. Tapi untuk tesnya nanti motor hidup baru kita bisa tahu kiprok ini berfungsi atau tidak. Di sini kita siapkan soket kiprok yang kaki 4. Jadi jalur-jalurnya bagian kiri paling bawah warna kuning, terus kanan paling bawah kabel merah, kanan paling atas warna putih, kiri paling atas kabel massa, kabel hitam. Ya, di sini kita siapkan sukun seperti ini. Ini sukun aki dan sukun untuk kabel massa. Ya, jadi nanti kabel massanya kita kancing di bagian ini. Ini tempat CDI. Ya, ini skun saya sudah jepit jadi 2 cabang, satu buat massa aki, satu buat massa kiprok. Ya, jadi kabel massa ini kita kancing bersamaan dengan CDI, kabel massa di bagian dasar. Ya, untuk kabel CDI kita pasang saja sesuai dengan urutan warna. Sekarang kita tinggal sambung kabel dari bawah, yang kuning untuk spool lampu, yang putih spool pengisian. Ya, ini kabel kuning saya sudah pasang. Kalau asli motor di sini ada tambahan satu kabel lagi menuju ke holder, tapi kalau kita pakai aki tidak perlu lagi. Tapi di sini saya pasang saja karena besok lusa mau pakai bawaan balon biasa supaya lampunya itu tidak putus. Ya, ini kabel merah yang dari kiprok saya sudah sambung. Nanti di bagian sini kita tinggal pasang skun aki. Ya, di sini kabel merah kita gandeng lagi satu, yang satu ini ke depan menuju ke kunci kontak. Ya, ini skun saya sudah pasang dan aki juga sudah pasang. Terus kabel merah ini kita potong di tengah-tengah untuk pasang sekring supaya ada koslet, sekring ini bisa putus. Ya, tadi kabel merah sudah potong, jadi kita sambungnya seperti ini. Sekring sudah terpasang, sekarang kita mulai ke depan. Ini kabel merah yang tadi kita cek arus, apakah arusnya sudah ada atau belum. Ya, ini balon menyala berarti arus sudah sampai. Ya, ini jadi kunci kontak, kita tinggal sambung saja. Di sini ada kabel speedometer dan holder, nanti kita pakai semua skun. Ya, di bagian sini saya akan kancing kabel massa untuk lampu senen, kunci kontak dan speedometer.
Ya, nanti kabel hitam ini kita potong di depan, jadi kita buat cabangnya, sambung lagi bikin cabang 4. Jadi satu untuk masa lampu sinen kiri, satu masa lampu sinen kanan, satu masa kontak, satu masa holder, dan masa speedometer. Ya, nanti lampu-lampu speedometer juga kita kasih aktif semua. Ya, ini untuk kabel kontak saya sudah pasang masa kontak kabel merah. Sekarang kita cek arus keluar dari kunci kontak yang warna coklat. Ya, ini kita tes arus. Di sini lampu sudah menyala, berarti arus dari kunci kontak sudah keluar. Ya, ini posisi otomat lampu sinen sudah terpasang, kita tinggal sambung kabel coklat. Ya, untuk pasang otomat kita gunakan skun seperti ini. Ya, ini kabel coklat sudah pasang, jadi kabel coklat ini menuju ke flasher. Di bagian flasher ini ada huruf huruf B dan huruf L. Jadi kabel coklat itu kita tusuk pada kode huruf B. Terus dari flasher yang kakinya 1 kode huruf L itu arus yang keluar masuk ke holder lampu sinen. Ya, dari yang ini nanti menuju ke depan, masuknya di holder lampu sinen. Ya, di sini kabel tadi kita sambung dulu. Kalau di holder itu coklat strip putih, ya yang ini kita potong, kita sambung. Ya, kabel kita sudah sambung. Sekarang kita cek dulu arus lampu sinen. Ya, untuk itu yang 1 kakinya di kabel masa kita sudah pasang. Ya, ini untuk lampu sinen sudah menyala. Jadi di holder ini kabel untuk lampu sinen itu yang coklat tua dan hijau tua. Ya, dari ini coklat hijau tua sudah pasang, untuk kabel masa sudah terpasang. Sekarang kita coba buka kontak sinen kanan. Ya, untuk lampu sinen sudah menyala. Nanti kita tarik kabel menuju ke belakang dan speedometer. Ya, ini kabel hijau ini saya tarik ke belakang untuk lampu sinen belakang, jadi kita gandengnya dengan yang ini, kabel hijau tua ini. Ya, ini kabel sudah sambung, kita cek di belakang. Ya, di sini lampu sinen belakang sudah menyala. Jadi ini kita menggunakan skun seperti ini, kancing 3 kabel, kancing pada bodi untuk kabel masa. Jadi satu masa lampu sinen kiri, satu masa lampu sinen kanan, satu masa lampu belakang. Ya, jadi ini yang tadi dari depan kabel hijau untuk lampu sinen. Ya, jadi lampu sinen depan belakang sudah menyala. Sekarang kita cek pada lampu ini di speedometer ini supaya ikut kedip. Kita cek kabel dulu. Ya, di sini untuk kabel indikator lampu sinen di atas warna hijau tua dan coklat tua, tapi kita bisa lihat dari bagian sini. Ya, jadi coklat hijau tua ini kita gandeng lagi dengan lampu sinen kanan, dan satu kakinya lagi nanti kita gandeng dengan lampu sinen bagian kiri. Ya, jadi ini kabel yang dari lampu sinen saya sudah gandeng di speedometer yang hijau tua dan coklat tua ini. Jadi kabel coklat ini dengan gandeng lagi dengan sinen kiri seperti ini. Ya, ini saya sudah sambung. Kita cek lampu indikator lampu sinen apakah berfungsi. Ya, lampu untuk sinen di speedometer sudah berfungsi. Sekarang kita cek lampu yang lain. Ya, jadi ini kabel yang hijau kita buat 3 cabang, satu masuk di speedometer untuk lampu sinen, satu lampu sinen belakang, dan lampu sinen depan. Yang ini juga 3 cabang, ini untuk lampu sinen ke belakang. Jadi satu masuk di speedometer, satu ke lampu belakang, satu lampu depan. Jadi ini nanti kita coba tes lampu sinen kiri sudah menyala. Kita menuju ke belakang, tadi kabel yang ungu.
Ya, ini kabel ungu yang ini sudah sambung, masa juga sudah terpasang, kita cek. Ya, untuk lampu senen sudah beres. Sekarang kita cek lampu depan. Ya, ini menggunakan lampu bilet, jadi arus kita ambil dari kabel coklat dari kunci kontak, nanti kita sambung pada holder arus yang masuk itu kabel warna biru. Ya, ini kabel biru saya sudah gandeng dengan kabel warna coklat, nanti arus keluarnya kabel hijau dan kuning. Ya, ini kabel hijau untuk lampu dekat, kabel kuning untuk lampu jauh. Ya, ini untuk kabel skun saya sudah pasang, kabel hitam untuk masa. Ya, jadi di sini untuk kabel hitam masa, di sini kabel putih dan merah ini saya gandeng supaya lampu jauh itu warna putih, pinggir-pinggirnya warna biru, makanya saya gandeng dua jadi satu. Kalau yang kuning ini lampu warna kuning, tapi saya tidak pakai karena besok lusa ada yang putus bisa membuat cadangan, jadi saya pakai dua lampu saja. Coba kita tes. Ya, ini yang lampu dekat, tes lagi lampu jauh. Ya, lampu jauh ini yang bagian pinggir menyala warna biru. Ya, ini lampu depan menyala, kita sambung lagi untuk lampu speedometer. Jadi dari holder untuk speedometer itu warna coklat tua, jadi ini biru saya gandeng dua dengan lampu belakang. Ya, ini jadi lampu speedometer sudah menyala, kita tinggal sambung lampu belakang. Ya, jadi kabel biru yang tadi kita tarik ke belakang. Ya, jadi kabel yang ini kita tinggal sambung pada lampu belakang. Di sini lampu belakang balonnya kan balon LED, jadi balon seperti ini tidak ada jual, jadi kita modif saja, intinya menyala. Ya, daripada beli lampu belakang baru, kita menggunakan fitting lampu senen seperti ini saja. Jadi satu kaki pada masa, satu pada kabel warna biru tadi. Ya, kita coba dulu. Ini kabel biru yang tadi kita sudah pasang, yang masa juga sudah pasang, kita tes. Ya, ini lampu belakang sudah menyala. Sekarang kita cek lagi di speedometer untuk lampu jauh. Yang ini lampu jauh dan lampu netral nanti kita cek sekalian. Ya, ini kabel kuning yang dari holder untuk lampu jauh, jadi saya buat dua cabang, satu cabang masuk ke ini warna kuning yang di speedometer. Ya, ini kabel masa speedometer sudah pasang, kabel kuning sudah pasang, coba kita cek. Ya, untuk lampu jauh sudah jadi, sekarang kita cek lampu netral. Ya, untuk kabel lampu netral yang ini warna abu-abu. Ya, jadi lampu netral ini ada hubungannya yang dengan di sini ada baut untuk kancing di bagian ini, bagian gigi. Ini ada tonjolan di dalam, ada fair, nanti kita cek. Ya, jadi arus untuk lampu netral, kabel coklat dari kunci kontak kita sambung pada speedometer. Ya, ini di kabel speedometer juga ada kabel warna coklat, kita tinggal sambung seperti ini. Ya, terus kabel yang abu-abu ini kita kancing pada tali yang di bagian belakang di botol gigi. Ya, di sini kabel abu-abu coba saya sambung dengan kabel masa hitam. Apakah lampu netral menyala? Kita cek. Ya, di sini netral menyala. Ya, saya tadi sambung langsung menyala, tapi di sini kabel saya sudah kancing tapi lampu netral tidak menyala, berarti ada masalah di setelannya ini. Coba kita bongkar cek dulu. Kita menggunakan kunci 17.
Ya di sini ini ada pen kuningan, ada fair. Mungkin tonjolan yang ini yang sudah aus atau bagaimana, tapi nanti kita cek dulu. Ya pen kuningan itu harus kenanya di botol gigi ini, ada tonjolan di dalam, harus kena di bagian sini. Ya di sini coba saya taruh kabel pada bodi mesin, harus menyala. Ya berarti kabel aman. Berarti masalahnya cuma di sini. Ya tadi di sini ada ring plastik, jadi ring plastik ini saya lepas, coba kita kancing langsung supaya pen kuningan ini bisa kena yang tonjolan di bagian dalam sana. Ya kabel sudah terpasang, kita tes. Di sini lampu netral menyala, kita matikan, hidupkan, menyala. Sekarang kita tes isi gigi. Kalau waktu isi gigi lampu netral harus mati. Ya ini posisi netral, coba saya isi gigi 1. Ya masuk gigi 1, lampu netral mati, kita kasih fray. Kalau kasih fray lampu netral harus menyala. Ya ini netral, sudah free, lampu netral menyala, jadi semuanya sudah normal, sudah selesai. Ya jadi ini masih kendala di mesin-mesin karena pen yang bagian garpu gigi ada bengkok, lahir keranjang hancur. Jadi itu saya buat video tersendiri. Jadi sekian dulu videonya, semoga bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.